adik-adik, apa kabar? Kakak harap adik-adik, mama, papa, dan seluruh keluarga dalam keadaan sehat ya. Oh iya, perkenalkan, nama kakak Sadrak Haloho. Adik-adik bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Sadrak ya. Kakak adalah mahasiswa UKSW yang saat ini sedang belajar untuk melayani di sekolah minggu. Nah, di pagi hari ini, kakak harap adik-adik udah semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Supaya lebih bersemangat lagi, ayo kita menyanyikan satu buah lagu. Lagu yang mengajak kita untuk selalu berjalan bersama Tuhan setiap hari. Lagu apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Iya, betul sekali adik-adik. Lagunya Jalan Serta Yesus. Kita menyanyikan dengan gerakan ya. Dua tanganku mempunyai jari, diregangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, diregangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Kedua tanganku mempunyai jari, direndangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, diregangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita, mari kita datang kepada Tuhan untuk berdoa ya. Kakak yang akan pimpin doa kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami masih dapat bangun tidur pada pagi hari ini dan beribadah untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapak. Amin. Nah, adik-adik, setelah berjalan-jalan bersama Yesus tadi, sekarang
tentu kita sudah lebih bersemangat ya. Adik-adik belum capek kan? Bagus. Kalau begitu, sekarang Kak Sadrak akan mengajak adik-adik untuk jalan-jalan lagi nih. Kali ini kita mau naik ke atas gunung ya. Yuk kakak pimpin. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas kau, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Kita ngomong dari awal ya adik-adik. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesus. Adik-adik, kakak mau bertanya nih. Siapa yang di sini pernah merasakan kebahagiaan? Wah, banyak ya ternyata. Kalau pagi ini, adik-adik memulai ibadah dengan perasaan sedih atau perasaan senang ya. Semoga semuanya dalam keadaan senang dan bahagia. Oh iya, biasanya kalau adik-adik merasa senang penyebabnya karena apa? Apa karena bermain dengan teman-teman? Atau mungkin karena bernyanyi? Dan mungkin karena melakukan hobi? Tentu ada banyak penyebabnya ya adik-adik. Pastinya akan sangat menyenangkan kalau kita selalu hidup dalam kebahagiaan. Tetapi kenyataannya tidak selalu seperti itu ya adik-adik. Terkadang Allah juga mengizinkan kita untuk mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan kesedihan juga duka cita. Adik-adik tentu pernah ya mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan kesedihan. Mungkin takut dan khawatir ketika besok akan menghadapi ujian, atau ketika pertama kali masuk sekolah, lalu sedih ketika sedang sakit, dan bahkan sedih
karena ada kerabat kita yang dipanggil Tuhan. Kita semua pasti pernah mengalami kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, dan duka cita ya adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab tentang apa yang dilakukannya ketika sedang mengalami kesedihan, ketakutan, dan kekhawatiran. Nah, Kak Indra akan menceritakannya bagi kita semua. Pastinya adik-adik udah gak sabar kan mendengar ceritanya? Kalau begitu, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Indra, mari kita memujikan satu buah lagu untuk mempersiapkan diri kita sebelum mendengarkan cerita Alkitab. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu. Sekarang kita akan mendengarkan Kak Indra bercerita ya adik-adik. Silakan Kak Indra. Terima kasih Kak Sadra yang sudah menemani kita semua dalam menyanyikan lagu pujian. Halo adik-adik, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Nah, hari ini Kak Indra mau membawakan sebuah cerita untuk adik-adik yang diambil dari kitab Matius 26 ayat yang ke-36 sampai ke-46. Nah, adik-adik nanti bisa membaca sendiri ya di rumah masing-masing, atau adik-adik yang belum bisa membaca bisa minta tolong Papa Mama untuk membacakannya. Nah, Kak Indra mulai ya ceritanya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidaklah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?
Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Tuhan Yesus pergi berdoa untuk ketiga kalinya dengan masih mengucapkan doa yang sama. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, begitu ya adik-adik cerita Alkitab kita hari ini. Dari video yang kita lihat tadi, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sudah tahu bahwa esok hari ia akan mengalami sengsara, salib, dan harus mati. Ketika membayangkan penderitaan yang harus ia alami, Tuhan Yesus gentar, sedih, dan sangat ketakutan. Ia bahkan sampai berdoa 3 kali adik-adik kepada Bapa. Nah, apakah mungkin cawan itu lalu daripadaku? Katanya. Artinya apa adik-adik? Apakah mungkin Tuhan Yesus tidak perlu mengalami siksa salib? Namun, Tuhan Yesus tetap taat pada perintah Bapa, maka ia mengatakan, kehendak-Mu jadilah. Adik-adik, apakah dengan berdoa Tuhan Yesus bebas dari penyaliban? Tidak. Tuhan Yesus tetap harus menjalani siksa salib. Tetapi setelah berdoa, Tuhan Yesus yang tadinya gentar, takut, dan sedih, kemudian beroleh kekuatan dari Allah untuk menghadapi siksa salib. Nah, adik-adik, seperti yang disampaikan oleh Kak Sadrak tadi, kita tentu pernah mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan kesedihan seperti yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Kita mungkin takut dan khawatir ketika besok mau ujian. Mungkin kita sedih ketika ada saudara atau kerabat kita yang meninggal dunia. Atau mungkin kita pernah mengalami kesedihan yang lain. Nah, melalui cerita hari ini kita bisa belajar dari Tuhan Yesus bahwa dengan berdoa kita akan memperoleh kekuatan untuk menghadapi kekhawatiran kita. Dengan berdoa kita menjadi berani menghadapi kesulitan yang kita alami. Dan dengan berdoa kita bisa mengatasi rasa sedih kita supaya tidak berkepanjangan. Nah, hari ini Kak Indra mau mengajak adik-adik untuk rajin berdoa, terutama ketika sedang khawatir, sedih, dan ketakutan. Memang masalah kita tidak akan langsung hilang pada saat kita berdoa, namun dengan berdoa Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap masalah yang kita alami. Nah, sekarang teman kita Gesan akan membawakan satu lagu pujian untuk memaknai doa sebagai kekuatan dalam menghadapi setiap kesulitan yang kita alami. Silahkan Gesan.
saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu Terima kasih Gesang. Nah, adik-adik sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita hari ini. Untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami ucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu sampai saat ini. Bapak, hari ini kami mau belajar untuk terrajin berdoa, terutama ketika sedang sedih, ketakutan, dan khawatir. Kami percaya Tuhan, dengan berdoa kami dapat memperoleh kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi setiap permasalahan yang kami alami. Inilah doa kami Tuhan, sebentar lagi kami akan lanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati. Ampuni kesalahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Selesai sekolah minggu sampai di sini.